Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernah nggak sih teman-teman bingung ketika ingin mengerjakan soal persamaan kuadrat yang diminta mencari akar-akar persamaan kuadratnya seperti ini misalnya. Nah, ini bingung nih, mengerjakan dengan cara yang mana yang lebih cepat dan lebih mudah? Apakah dengan cara pemfaktoran, ataukah dengan cara melengkapkan kuadrat, atau dengan cara rumus kuadratik? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana kita bisa melihat tipe-tipe soal. Oh, tipe soal seperti ini lebih mudah dikerjakan dengan cara pemfaktoran, atau dengan cara melengkapkan kuadrat, atau dengan cara rumus kuadratik. Oleh karena itu, simak video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan dipotong-potong, jangan lompat-lompat. Oke, teman-teman, kita akan bahas bagaimana melihat tipe-tipe soal yang lebih mudah dikerjakan dengan cara pemfaktoran, atau melengkapkan kuadrat, atau dengan cara rumus kuadratik. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dengan cara pemfaktoran. Nah, soal-soal yang mudah dikerjakan dengan cara pemfaktoran adalah yang pertama, dia itu soalnya terdiri dari dua suku, yang keduanya merupakan bilangan kuadrat dan operasinya adalah operasi pengurangan. Seperti apa contohnya? Seperti ini ya. X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Ini kalau kita lihat dia hanya dua suku, teman-teman. Dan keduanya adalah bilangan kuadrat dan operasinya adalah operasi pengurangan. Nah, kalau kita lihat ini kan kuadrat dari X ya. Ini adalah kuadrat dari 3. Sehingga pengerjaannya adalah seperti ini. Nah, X tambah 3 dikalikan dengan X kurang 3 sama dengan 0. Jadi X-nya adalah negatif 3 dan 3. Oke, itu tipe yang pertama ya. Tipe yang kedua, kalau soalnya itu terdiri dari dua suku, yang keduanya bisa dibagi dengan bilangan dan atau variabel yang sama. Ini ada kalimat dan atau ya. Maksudnya seperti apa? Kayak gini contohnya ya. 2x kuadrat kurang 12x sama dengan 0. Nah, ini keduanya bisa dibagi dengan bilangan yang sama ya. 2 dengan 12 sama-sama dibagi 2, dan ada variabel x kuadrat dan x yang dua-duanya bisa dibagi x ya. Jadi maksudnya adalah nanti dalam soal itu bisa aja dibagi dengan angkanya saja, atau dibagi dengan variabelnya juga, atau mungkin keduanya ya, bilangan dan variabelnya sekaligus seperti ini ya. Ini dibagi 2 dan dibagi x, sehingga kalau kita kerjakan menjadi seperti ini. Keduanya dibagi dengan 2 dan x ya, 2x. Ini kalau kita bagi dengan 2x tinggal x saja. Ini kalau kita bagi dengan 2x menjadi 6, sehingga dan sama dengan 0 itu ya. Sehingga x-nya adalah 0 dan 6. Itu tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, kalau soalnya itu terdiri dari 3 suku, yang a-nya 1 dan mudah dicari faktor perkalian c-nya, yang jika ditambah menghasilkan B. Ini cara pemfaktoran yang sebelumnya ya, yang di video sebelumnya ya. Kayak gini contohnya misalnya. Nah, ini x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Kan a-nya 1 ya, dan c-nya faktornya gampang. Oh, ini berapa kali berapa, yang hasilnya kalau dijumlahkan jadi 5. 6 itu kan 3 dikali 2 ya. 3 dengan 2 kalau dijumlahkan jadi 5. Ini kan gampang nih. Nah, kalau gampang pakai cara pemfaktoran, sehingga ketemunya adalah x tambah 3 dengan x tambah 2 ya. X tambah 3 dikalikan dengan x tambah 2 sama dengan 0. Jadinya x-nya adalah negatif 3 dan negatif 2. Oke, teman-teman ya. Ini 3 tipe soal yang lebih mudah dikerjakan dengan cara pemfaktoran. Berikutnya, cara melengkapkan kuadrat. Cara melengkapkan kuadrat itu mudah ketika soalnya itu terdiri dari 3 suku yang b-nya adalah 2 kali dari akar c-nya. Nah, gimana nih kalimatnya? Yang b-nya itu adalah 2 kali dari akar c-nya. Ini kali ya, bukan x ya. Contohnya seperti ini ya. X kuadrat tambah 6x tambah 9. B-nya itu berarti 6 kan? Nah, b-nya ini adalah 2 kali dari akar c-nya. C-nya kan 9. Akar c-nya itu berapa? 3 kan, teman-teman ya. Nah, 3 itu kan kalau dikalikan 2 jadinya 6 gitu ya. 2 kalinya dari akar dia. 9 akarnya 3, kalau dikaliin 2 jadi
Nah kalau gini gampang, langsung aja jadi X tambah 3 ya, akar dari 93 pangkat 2 sama dengan 0. Sama dengan X nya adalah negatif 3 ya. X tambah 3 supaya jadi 0, berarti X nya adalah negatif 3. Contoh yang lain supaya lebih paham. Seperti ini, X kuadrat kurang 14X tambah 49 sama dengan 0. C nya 49, ini akarnya berapa? 7. 7 kalau dikalikan 2, 14. Tapi ini negatif. Nah berarti ini akarnya bukan 7 yang kita ambil, tapi negatif 7. Sehingga jawabannya adalah X dikurang 7 dipangkatkan 2 ya. 49 itu akarnya adalah 7 atau negatif 7. Dikalikan 2 kan negatif 14 ya, cocok ya. Oke, jadi sama dengan 0. Sehingga X nya adalah 7. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ya lebih mantap. X kuadrat kurang 22X tambah 121 sama dengan 0. Kalau kita lihat ini kuadrat dari 11 ya, berarti akarnya adalah 11. 11 kalau dikalikan 2, 22. Tapi lagi-lagi ini negatif, berarti ini yang diambil adalah akarnya bukan 11 tapi negatif 11. Jadi X dikurang 11 dipangkatkan 2 sama dengan 0. Jadi X nya adalah 3. X nya adalah 11 gitu ya. Oke, sekarang cara yang terakhir yaitu cara rumus kuadratik. Cara ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan teman-teman ya. Oke, yang pertama adalah soal ini bisa digunakan untuk semua soal persamaan kuadrat. Nanti kalau cara pemfaktoran itu ada beberapa soal yang dia nggak bisa. Nanti akan dibahas di poin ketiga ya. Poin yang kedua kelebihannya adalah bisa digunakan ketika kesulitan mencari faktor dari C jika menggunakan cara pemfaktoran. Kayak tadi ya, kalau kita mencari C itu kan berapa kali berapa yang kalau dijumlahkan sama dengan B-nya gitu kan. Nah, kalau sulit mencari itu pakai cara rumus kuadratik aja. Cara yang ketiga, ya poin yang ketiga, cara ini bisa digunakan ketika akar-akar persamaan kuadratnya adalah bilangan irasional ya. Dia nggak bisa menggunakan cara pemfaktoran. Nah, ada bilangan irasional di sini. Contohnya seperti apa? Kayak gini. Nah, kalau kita cari nih, ya ini berapa kali berapa yang hasilnya 3 yang dijumlahkan 7. Nggak ada kan, 3 itu kan cuma 3 dikali 1. Kalau ditambahkan jadi 4. Sedangkan ini 7. Nah, cara ini dia nggak bisa dengan cara pemfaktoran. Dia menggunakan cara rumus kuadratik. Dan nanti kalau kita hitung, nanti jawabannya adalah bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Simpelnya bilangan yang ada akarnya gitu aja ya. Nah, ada kelebihan, juga ada kekurangan teman-teman. Bukan kekurangan sih ya sebenarnya, tapi lebih ke dibutuhkan kehati-hatian ya. Kekurangannya adalah seperti ini. Yang pertama, dia membutuhkan ketelitian melihat A, B, dan C-nya. Kan rumusnya kan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A gitu ya. Nah, itu kalau kita nggak teliti melihat A, B, dan C-nya itu bisa salah. Harusnya B-nya misalkan negatif 2, kita nulis cuma 2 doang. Nah, itu bisa salah perhitungannya, fatal sekali ya. Poin yang kedua, dibutuhkan ketelitian dan keterampilan menghitung nilai dari suatu akar kuadrat. Jadi kalau ada akarnya situ, hati-hati menghitung akarnya, bisa salah, bisa fatal kalau salah. Yang ketiga, dibutuhkan ketelitian ketika operasi perkalian dan pembagian, terutama jika sudah melibatkan bilangan yang besar dan mengandung unsur bilangan negatif itu ya. Ini berkaitan dengan yang poin yang pertama ya. Kalau B-nya harusnya negatif 2, tapi kita menuliskannya 2. Nah, itu bisa salah bisa fatal ketika masukin ke rumusnya udah gitu angkanya bilangannya besar gitu ya. Jadi rumus kuadratik ini dibutuhkan ketelitian di proses menghitungnya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu mungkin beberapa tips and trick bagaimana cara melihat soal ini dikerjakan dengan cara yang mana. Apakah dengan cara pemfaktoran, ataukah dengan cara melengkapkan kuadrat, atau dengan cara rumus kuadratik. Terakhir, seperti biasa, saya akan tutup dengan perkataan para ulama terdahulu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata bahwa orang yang menanggung letihnya menuntut ilmu adalah orang yang beruntung dengan ilmunya kelak. So, teman-teman, tetap semangat untuk belajar. Ya, oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.